Oke, ICBP sudah menyampaikan laporan keuangan semester 1 2023, di mana laba bersih melambung hampir 200% nih, ya 196%, hampir 200%. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah setelah dirilis LK, harga malah turun dan tidak naik signifikan. Itu yang jadi masalah, karena market menganggapnya sebagai sesuatu hal yang bukan hal yang luar biasa, tapi newbie menganggap ini hal yang luar biasa. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya, karena kalau cuma melihat judul, oh 196%, berarti hampir 200%. Naiknya bukan double lagi, ya, bukan double lagi, hampir 3 kali lipat, ya, seperti itu. Nah, di mana letak anehnya LK-nya? Kenapa sampai market merasa kenaikan 200% ICBP itu dianggap hal yang bukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita cek di LK-nya, padahal secara LK itu salesnya tumbuh loh. Secara semester ini tumbuh, ya, berbanding 6 bulan yang sama di tahun 2022. Tumbuh. Laba kotor tumbuh. Tapi Anda lihat ini laba kotor tumbuhnya tidak 200%, hanya 20%-an. Laba usaha tumbuh. Dan sama, tumbuhnya juga bukan 200%, tapi hanya 20%-an. Jadi di mana ini letak pendapatan yang membuat laba bersih ICBP bisa tumbuh sampai 200%? Jawabannya ada di sini, pendapatan keuangan. Nah, apa ini? Saran saya sih kalau udah begini, Anda sebaiknya cek ke LK yang bentuknya seperti ini, ya, supaya Anda bisa lihat di mana di sini adanya pendapatan keuangan sebesar 2,2 triliun. Itu penjelasannya ada di penjelasan nomor 28 dan 30. Jadi ini bukan halaman ya, penjelasan tapi. Nah, nomor 28, penghasilan keuangan. Di breakdown di sini. Laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan. Nih, penghasilan bunga. Nih. Jadi hampir 2 triliun itu berasal ya didapatkan dari untung kurs, ya. Di mana kebalikannya pada tahun kemarin itu tidak ada untung kurs sebesar itu, ya. Malah yang ada di tahun kemarin itu beban keuangan sebesar 2,6 triliun. Nah, itu di penjelasan 29 dan 30 ada di sini. Penjelasan 29, beban keuangan. Tahun kemarin beban keuangannya itu beban bunga, beban bank, ya. Terus ya kan dia ada pinjaman dari untuk akuisisi Pine Hill itu kan pakai pinjaman, ya. Terus ada juga rugi kurs sebesar 1,6 T. Jadi totalnya tahun kemarin itu rugi di pendapatan lain-lain itu sebesar 2,6 triliun. Tahun ini profit dari pendapatan lain-lain 2,2 triliun. Ini bukanlah berasal dari core bisnis ICBP. Jadi ini bisa dibilang bukan pendapatan inti. That's why market menganggap kenaikan 200%. Laba bersih itu bukanlah sesuatu hal yang fantastis. Karena kalau berasal dari core bisnisnya saja, maka sebenarnya di sini laba usaha itu hanya tumbuh 20%. Merupakan hal yang biasa untuk sebuah perusahaan dengan brand yang sangat kuat seperti ICBP, ya, di mana dia punya Indomie, tepung segitiga biru itu brand-brand yang sangat kuat. Ibaratnya market share-nya sangat besar, itu justru hal yang biasa. That's why harga ya begitu LK dirilis ya biasa-biasa saja, ya. Biasa-biasa saja. Jadi, Anda menyikapi sebuah hasil laporan keuangan yang dirilis itu sebaiknya jangan cuma lihat, oh laba bersihnya melonjak, begini. Cek, dan cara ceknya ya seperti yang saya jelaskan di video ini. Anda cek langsung ke laporan keuangan, Anda tinggal ke situsnya idex.co.id, kemudian Anda lihat ada yang aneh nggak? Ibaratnya di sini kok laba brutonya, laba kotornya tumbuhnya tidak 200%, laba usaha tumbuhnya tidak 200%. Dari mana datangnya pertumbuhan 200%? Oh, dari sini nih. Laba sebelum beban pajak dan penghasilan. Tumbuhnya 200% nih. Nah, Anda lihat nih di breakdownnya di sini pasti ada, ya. Tinggal lihat penjelasannya apa.
nomor berapa. Di sini kan seperti contoh 28 dan 30, 29 dan 30. Anda tinggal lihat, scroll ke bawah, Anda cari. Jadi seperti itu tipsnya untuk menyikapi laporan keuangan yang dirilis, ya. Jangan asal langsung melihat headlines, kemudian, oh bagus, hajar kanan. Jangan, Anda lihat dulu yang baik. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda.